Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Fadlul Islam, yaitu tentang kesempurnaan dan keagungan agama Islam, di mana kita akan melanjutkan bahasan yaitu halaman yang ke-19. Ini lanjutan pertemuan yang lalu. Halaman 19 yang cetakannya berwarna hitam itu. Disebutkan athar dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat Nabi SAW dan termasuk dari ulamanya. Ulama dari kalangan para sahabat Nabi. Jadi buku ini kalau kita melihat pembahasan yang disampaikan, pertama dalil-dalil dari Al-Quran. Kemudian yang keduanya adalah dalil dari sunnah Nabi SAW. Yang ketiganya adalah athar atau ucapan-ucapan perbuatan yang disampaikan oleh para sahabat. Setiap kita tentunya menginginkan keberuntungan. Baik keberuntungan yang didapatkan itu berkaitan dengan urusan-urusan dunia, dan juga keberuntungan yang didapatkan dari urusan akhirat. Kalau saja seseorang yang berusaha atau menginginkan keuntungan di dunia, dia akan mengejarnya. Dan tidak setiap orang yang menginginkan kebaikan di dunia, keuntungan dia dapat, belum tentu. Ada orang yang bekerja, tetapi ternyata hasil yang dia dapatkan tidak sesuai yang diharapkan. Orang yang berdagang, bukan untung yang dia dapatkan, tapi buntung. Bagaimana seandainya kebuntungan ini, kerugian ini didapatkan di dalam urusan akhirat? Kalau urusan di dunia mungkin langsung dia dapatkan, langsung dia lihat, dia rasakan. Bagaimana kerugian yang akan didapatkan manakala dalam urusan akhirat? Ketika di dunia dia melakukan amalan-amalan akhirat, kemudian dia mengharapkan kebaikan nanti setelah meninggal dunia, dan ternyata setelah itu dia tidak mendapatkan apa-apa.
Oleh sebab itu tentunya kita tidak pengen rugi, tidak pengen ya buntung di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Urusan dunia saja kita menginginkan kebaikan, terlebih lagi dalam urusan akhirat. Ucapan Ubay bin Ka'ab ini yang berkaitan dengan urusan akhirat alias yang berkaitan dengan amal soleh. Beliau mengatakan, faqala alaikum bisabili was sunnati. Maka wajib atas kalian, siapa kalian di sini maknanya orang-orang muslim, untuk berpegang bisabili was sunnah. Berpegang dengan as-sabil. As-sabil disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya, yaitu dalam menerangkan atau menjelaskan makna dari as-sabil adalah Islam. Wajib atas kalian kalau kalian ingin untung di akhirat nanti. Kalian ingin mendapatkan keberuntungan, ya, maka wajib kalian itu bisabil, berpegang teguh dengan as-sabil. Makna as-sabil adalah syariat Islam, beragama Islam. Ini kunci yang pertama. Wasunnati, kemudian dengan sunnah Nabi. Yang pertama Islam, yang kedua sunnah. Apa alasannya? Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin. Dzakarallaha fafadat ainahu min khasyatillahi tamassahun naru. Karena seseorang yang tidak di atas agama Islam, ataupun dia sudah di atas agama Islam tetapi tidak di atas sunnah Nabi SAW, ibadahnya yang dia lakukan dzakarallaha, kemudian dia berzikir ataupun melakukan amal ibadah sampai menangis, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyelamatkan dia dari api neraka. Kenapa? Karena kuncinya ada dua. Pertama, kunci yang paling besar yaitu Islam. Yang keduanya adalah sunnah Nabi SAW. Sehingga seseorang yang beribadah, baik itu seorang yang beribadah sebelum masuk Islam, kemudian dia beribadah, melakukan amal dan tidak di atas agama Islam, maka ibadah yang dia yakini itu adalah amal baik, maka tidak menyelamatkan dari api neraka. Atau orang yang sudah masuk agama Islam, tetapi beribadahnya seenake udele dhewe. Apa seenake udele dhewe? Seenaknya sendiri. Suka-suka. Tidak mau mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh Rasul SAW, maka ibadah yang dilakukan tersebut pun tidak menjamin menyelamatkan dia dari api neraka. Maka walaisa min abdin ala sabilin wa sunnatin, tetapi berbeda seorang yang walaisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahman faksya'arra jilduhu min makhafatillahi illa kana kamathali syajaratin yabisa waraquha illa tahatat anhu dunubuhu kama tahatta min hadhihi syajara waraquha. Kemudian beliau melanjutkan, berbeda dengan orang yang telah masuk Islam, sudah beragama Islam, dalam beramal pun dia ikut aturan yang telah digariskan oleh agama Islam, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian dia berzikir sama, ibadah, dalam rangka karena dia takut kepada Allah, maka ibadah yang dia lakukan memberikan dampak. Apa dampak positifnya? Maka dosa-dosanya pun berguguran sebagaimana pohon yang daun-daunnya telah kering berguguran. Ini orang yang telah memenuhi dua dasar.
Wa inna iktisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Maka seseorang yang telah dia telah masuk Islam atau dia telah beragama Islam, kemudian dia melakukan amal, dia telah melakukan amal tetapi tidak di atas sunnah Nabi SAW, maka tidak mendatangkan kebaikan. Maknanya apa? Maknanya dalam ucapan dari Ubay bin Ka'ab ini, seorang yang sudah beragama Islam kemudian melakukan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul, walaupun amalan itu sedikit, lebih baik daripada amalannya banyak tetapi tadi suka-suka sendiri, model buatannya sendiri, atau mungkin ngikutin yang gak jelas dari mana. Maka lebih baik dia mengikuti sunnah Nabi, dan juga walaupun amalannya hanya sedikit, itu lebih baik. Kemudian beliau mengatakan, fanduru a'malakum, perhatikanlah amalan kalian. Perhatikanlah amalan kalian. Telitilah amalan kalian, maknanya begitu. Teliti kalau mau beramal. Ini ketika sudah masuk Islam atau sudah tidak di atas agama Islam, teliti amalan kalian. Hati-hati. Selektiflah amalan kalian, maknanya begitu. Kenapa? Fa in kanat ijtihadan au iqtisadan an takuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Karena jika kalian disebutkan ijtihadan, sungguh-sungguh, ataupun pertengahan di dalam beramal sesuai dengan sunnah Nabi, itu aslinya kalian sudah menempuh jalannya para Nabi, dan menempuh jalannya sunnatihim, jalan yang telah dicontohkan oleh mereka. Nah ini, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ucapan dari Ubay bin Ka'ab ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama adalah kebahagiaan atau keberuntungan. Yang pertama adalah ketika masuk Islam. Karena disebut dengan sabil, yaitu agama Islam. Maknanya apa? Maknanya adalah seseorang melakukan amalan-amalan yang besar. Sampai dia mungkin tadi dengan menangis, ataupun dengan harta yang dikeluarkan, atau mungkin dengan kekuatan yang dimiliki sampai nyawa sebagai taruhannya, tetapi bukan di atas agama Islam. Maka dari air mata yang mengalir, dari darah yang bercucuran, harta yang keluar, ataupun kekuatan, ataupun nyawa, maka tidak menyelamatkan dari api neraka. Tidak menyelamatkan dari api neraka, alias rugi begitu. Kenapa? Karena kunci pertama untuk mendatangkan keberuntungan adalah beragama Islam, itu maknanya. Ini faedah yang pertama. Makanya seorang pun banyak yang melakukan amalan-amalan yang dia anggap sebagai amal soleh, tetapi tidak mendapatkan kunci yang pertama, yaitu kunci untuk mendapatkan keberuntungan, maka yang dia telah keluarkan, baik itu dengan harta ataupun dengan nyawa, maka tidak mendapatkan apa-apa dan tidak selamat dari api neraka. Ini rugi, begitu maknanya. Karena yang pertama sabil. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Yusuf, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Surat apa? Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Apa kuncinya?
Falya'mal amalan sholiha. Pertama, beramallah dengan amal soleh. Apakah cukup amal soleh? Allah sebutkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tetapi ingat, tidak ada kesyirikan di dalam amal soleh. Apa makna kesyirikan? Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Selain orang-orang mukmin, selain orang-orang muslim, maka mereka ibadahnya, amal solehnya, ya, maka tidak mendapatkan kebaikan, tetapi malah mendapatkan keburukan. Kenapa? Karena yang kedua dia tidak lakukan. Allah sebutkan falya'mal amalan sholiha, berbuat baik, beramal soleh. Tetapi ingat, wala yusyrik, jangan kalian dan janganlah kalian itu melakukan kesyirikan. Siapa yang melakukan kesyirikan ini? Mereka. Yang pertama adalah selain orang-orang muslim, selain orang-orang mukmin. Ada yang menjadikan ya manusia yang diibadahi, ada jin yang disembah, ada malaikat yang diharapkan, ada juga manusia yang disembah, atau mungkin hewan, macam-macam. Sehingga ini tidak mendatangkan keberuntungan. Walaupun di dunia sudah amal soleh. Walaupun di dunia sudah melakukan kebaikan. Walaupun mungkin hartanya sekalipun habis untuk dia infakkan. Tetapi tidak manfaat di hari kiamat. Walaupun sampai nyawanya melayang. Tetapi karena kunci keberuntungan pertama di atas agama Islam tidak mendapatkan hidayah. Maka apa? Maka ya kebaikan yang dia lakukan tidak ada manfaatnya di hari kiamat. Tidak ada manfaatnya. Disebutkan ucapan Ubay bin Ka'ab ini ya sebagai contoh orang yang berzikir, mengingat Allah, ibadah sampai berlinang air matanya. Ya. Kemudian takut kepada Allah, tetapi rasa takut tersebut, berlinangnya air mata itu tidak menyelamatkan dari api neraka. Kenapa? Karena bukan di atas as-sabil, bukan di atas agama Islam. Kemudian yang keduanya, kunci yang kedua, seorang yang sudah di atas hidayah, sudah beragama Islam atau sudah masuk Islam, ini pun belum cukup untuk apa? Dia melakukan suatu amalan dengan dia buat-buat sendiri, tetapi ada aturannya. Hidayah yang pertama walhamdulillah sudah mendapatkan kunci kebahagiaan yang pertama sudah dia dapatkan di atas agama Islam. Tinggal yang keduanya, maka beramallah di dalam agama Islam sesuai yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itulah makna dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Makna la ilaha illallah sebagai bentuk dia itu telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadai. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk saya mengikuti cara beribadahnya yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini makna dua kalimat syahadat, yaitu as-sabil wa sunnah. Sabil adalah dia telah mengakui, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah adalah meyakini, mengakui bahwa Muhammad adalah satu-satunya ya yang diikuti di dalam ya ajarannya, di dalam ibadahnya, dan di dalam jalan bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah yang kedua. Fala yajuzul amalu bima syaa, maka seorang tidak boleh melakukan suatu amalan dengan keinginannya sendiri. Ini yang sudah masuk Islam atau yang sudah di atas agama Islam. Kalau yang pertama tadi sudah lewat ya orang-orang yang
Ya, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam ini sudah mereka mau melakukan amal apapun, ya, maka itu tidak menyelamatkan dari api neraka. Adapun yang kedua, seorang yang sudah mendapatkan hidayah di atas agama Islam, maka ingat, apa itu? Untuk beribadah sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Karena bentuk syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu adalah mengikuti bagaimana cara beribadahnya. Apa yang disampaikan, ini yang dikenal dengan wasunnatihi. Mengikuti sunnahnya, sebagaimana ucapan dari Ubay bin Ka'ab. Kalau dua kalimat syahadat ini, ya, tidak ada maknanya, nggak mungkin. Ya. Karena seorang yang masuk Islam, maka wajib dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kalimat syahadat itu bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar di tulisan, tetapi dua kalimat syahadat ini adalah kewajiban kita meyakini Allah satu-satunya yang untuk diibadahi, yaitu ikhlas. Yang keduanya adalah dengan mengikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Rasul. Sehingga seorang yang sudah di atas agama Islam, kemudian dia melakukan suatu amalan, ya, walaupun itu amalannya sedikit, tetapi sesuai sunnah Nabi, ini lebih baik daripada seorang yang sudah masuk Islam, amalannya banyak, tapi nggak jelas dari mana, begitu. Ini makna dari ucapan Ubay bin Ka'ab. Ya. Apa alasannya? Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan ini, amalan bukan amalan dunia. Kenapa? Karena dunia bergantinya zaman demi zaman, waktu berganti waktu, tentunya akan silih berganti perkembangan zaman. Tetapi urusan akhirat dari dulu sampai hari ini sama. Dari sekarang sampai hari kiamat sama. Sehingga inilah yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul datang bukan untuk menerangkan urusan dunia, tidak. Tetapi Rasul datang untuk menjelaskan begini loh, tata cara untuk beribadah kepada Allah yang benar, begitu. Karena Rasul diutus bukan dalam urusan dunia. Karena dunia bergantinya zaman akan berubah-ubah. Dulu nggak ada pesawat, sekarang ada. Dulu nggak ada mobil, sekarang ada. Ya. Adapun Rasul diutus bukan untuk itu. Rasul diutus untuk mengajarkan umatnya tata cara ibadah. Sehingga seorang muslim yang beribadah, walaupun itu pertengahan, ataupun tidak banyak, tetapi sudah sesuai dengan sunnah Nabi, lebih baik dari orang yang melakukan amalan-amalan yang banyak, ya, dan dia walaupun sudah masuk Islam tetapi beribadah tanpa ada dalil yang jelas atau belum, ya, atau tidak ada dicontohkan oleh Nabi, maka ini tidak lebih baik. Lebih lagi yang pertama sudah bukan di atas agama Islam, amalan-amalannya banyak, tidak ada manfaatnya, tidak menyelamatkan dari api neraka. Kenapa? Karena ibadah ini tentunya jangan sampai kita rugi. Kalau urusan dunia kita itu seringnya teliti, Jawa, betul. Kita itu dalam urusan dunia kan teliti benar. Ya. Apa misalnya motor rusak, tahu bawanya kemana, ke bengkel, tahu tuh ahlinya. Ya. Atau misalnya mobilnya rusak, dibawa kemana? Ke bengkel mobil, bukan ke warung makan, kan begitu. Teliti, tahu, enggak sembarangan, bawanya tahu. Apalagi urusan dunia gitu loh. Apalagi urusan akhirat. Kalau urusan dunia saja kita enggak mau, enggak mau salah, enggak mau rugi. Pengen beli mobil pun, kalau enggak tahu ilmunya, ajak temannya biar enggak tertipu. Beli buah, itu pun enggak langsung dibeli. Biasanya teliti.
Apalagi yang beli ibu-ibu biasanya lebih teliti tuh. Udah lihat padahal warnanya kuning. Ini jeruknya manis enggak? Padahal kuning, coba. Ya, kata yang jual, iya Bu, manis Bu. Itu aja enggak langsung dibeli. Dipegang dulu, dipencet. Oh iya udah, udah empuk ini. Kemudian dicium, oh iya sudah wangi. Cicipin dulu ya. Loh, padahal udah warnanya kuning, empuk, wangi. Masih cicipin dulu ya. Kenapa seperti itu? Biar tidak rugi. Beli bedak ya, itu ibu-ibu biasanya teliti, enggak sembarangan. Biasanya dilihat dulu mereknya, disesuaikan warna kulitnya. Ini kulitnya putih, ini kulitnya sawo matang, hampir busuk, gitu kan. Warna kulit loh Bu. Itu akan apa teliti. Kenapa? Biar tidak rugi. Itu urusan dunia, urusan apa? Urusan mesin, urusan jeruk atau buah, urusan apa lagi? Urusan bedak itu aja teliti biar nggak rugi. Apalagi urusan ibadah. Apalagi urusan ibadah yang bukan hanya di dunia. Urusan ibadah ini akan dibawa ke hari kiamat nanti. Akan dibawa sampai hari kiamat nanti. Bahkan di alam kubur sudah mulai merasakan apa yang sudah dilakukan. Sehingga jangan sampai rugi. Kalau ruginya orang tadi yang beli motor ataupun mobil ternyata tertipu, ya jual lagi. Kalau beli apa? Ya, beli buah tadi ternyata sampai rumah busuk, ya udah buang busuk. Kalau bedak tuker. Loh kalau amalan. Karena amalan bukan balasannya di dunia ini akhirat. Kok bisa-bisanya ada orang yang teliti dalam urusan dunia, tapi ketika urusan akhirat, lah ngikut aja lah. Nah repot begini. Ya. Harusnya ketika urusan dunia teliti, urusan akhirat lebih teliti lagi. Kenapa? Karena sedikit melakukan amal soleh yang itu di atas sunnah Rasul, lebih baik daripada amalan yang banyak, besar, tetapi nggak jelas, nggak tahu dari mana. Ya. Dan ini sebagai apa? Ya, sebagai ya kebaikan dari ya sunnah Nabi SAW. Dan itu adalah bentuk dari syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.